Luar biasa. Luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan amin. Terima kasih Pastor Ray, Cindy, dan semua pengurus gereja di tempat ini yang kembali mempercayakan pelayanan firman Tuhan kepada saya. Saya senang sekali boleh kembali datang di rumah kedua saya di tempat ini. Haleluya. Siap dengar firman? Amin. Mari kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang pertama. Silakan kita lihat dari Alkitab atau Alkitab kita atau layar monitor. Lukas pasal 12 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada siapa? Murid-muridnya. Kata Yesus, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saya bacakan bagian akhir dari Lukas 12 ayat pertama ini dikatakan, ya, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan pagi hari ini mau mengajar dan mengingatkan kepada setiap kita supaya kita, khususnya para hamba-hamba Tuhan, tidak menjadi orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang hanya mampu membaca dan menguasai seluruh Alkitab, tetapi hidupnya belum dikuasai oleh firman yang sudah dibacanya. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, jangan sampai kita hanya menguasai firman, tetapi hidup kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan itu sendiri. Katakan amin. Amin. Ada perbedaan yang cukup mencolok antara orang yang hanya fokus menguasai firman dengan orang yang fokus dikuasai oleh firman, ya. Jadi ada dua perbedaan yang cukup mencolok antara orang-orang yang cuma fokus menguasai firman, ya. Kalau saudara sepupu kita orang Muslim mungkin bilang sudah khatam, iya. Sudah khatam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan berkali-kali membaca Alkitab, sudah hafal di luar kepala, ya. Tetapi ada lagi orang yang hidupnya dikuasai oleh firman. Bukan cuma menguasai firman, tetapi hidupnya dikuasai oleh firman. Apa perbedaannya? Ya. Yang pertama, orang yang hanya fokus menguasai firman, dengar baik Bapak Ibu Saudara, orang yang hanya fokus menguasai firman, ya, biasanya itu tahu harus mengampuni, ya. Lalu tahu harus bertobat. Terus apa lagi? Tahu harus kasih makan rohaninya. Kemudian tahu harus jaga kekudusan. Orang yang fokus hanya menguasai firman, tahu harus kejar harta sorgawi. Mereka juga tahu harus bersekutu baik dengan Tuhan maupun dengan sesama seperti kita hari ini. Orang yang cuma fokus menguasai firman juga tahu harus berdoa dan banyak memuji Tuhan. Mereka juga tahu harus menyalibkan kedagingan. Amin. Dari awal sampai akhir tadi saya sebutkan, semua memakai kata tahu.
Orang yang hanya fokus menguasai firman cuma sekedar tahu, bahkan banyak tahu, ya. Tetapi dengar baik, banyak tahu belum tentu melakukan yang dia tahu. Nah ini, ya. Dia tahu dia harus menyalibkan kedagingan, dia tahu dia harus menjaga kekudusan, dia tahu dia harus mengampuni. Di firman di Alkitab ada, dia tahu karena menguasai firman. Tadi saya katakan sudah tamat gitu ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan mungkin berkali-kali bolak-balik dia sudah menguasai, bahkan hafal. Oh, kata-kata ini, firman ini, ayatnya di sini, ayatnya di sini, hafal. Tapi mereka cuma sekedar tahu. Mereka banyak tahu, tetapi ya belum tentu melakukan yang dia tahu. Yang kedua, orang yang fokus dikuasai oleh firman. Kalau tadi menguasai firman, ini orang yang fokus dikuasai oleh firman. Orang yang fokus dikuasai, hidupnya dikuasai oleh firman, biasanya yang pertama selalu gampang mengampuni, ya. Selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa, selalu berusaha melakukan isi Alkitab, selalu berusaha menjauhi pencemaran jasmani dan rohaninya, selalu menggunakan harta dunianya untuk dikorbankan bagi sesama, selalu tepat waktu ke gereja dan bersekutu di komunitas rohani, selalu ada mesbah, doa pribadi dan keluarga, selalu pakai firman untuk membangun orang lain. Dari awal sampai akhir selalu mengerjakan. Amin. Ini kata kerja kan? Selalu mengerjakan, selalu melakukan. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Tadi saya katakan orang yang menguasai firman hanya tahu ini, tahu itu, tahu mengasihi, tahu mengampuni, ya, tahu harus berdoa, tahu harus ini, harus tahu, tapi belum tentu melakukan. Tetapi orang yang hidupnya dikuasai oleh firman, dia bukan cuma sekedar tahu, dia cuma bukan sekedar banyak tahu, tetapi dikatakan tadi dia selalu melakukan, ya. Kalau disuruh mengampuni, dia selalu mengampuni. Kalau disuruh Tuhan mengasihi, dia selalu mengasihi, ya. Kalau firman Tuhan katakan saling berbagi, berkorban, dia berkorban. Sekalipun harus mengorbankan mungkin harta duniawinya dan lain sebagainya. Jadi ada dua perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang menguasai firman dengan orang yang hidupnya dikuasai oleh firman itu. Mari kita buka dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, maka aku berkata kepadamu, ya, Yesus berkata kepada kita pagi hari ini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kemana? Ke dalam kerajaan sorga. Wow. Apa sih tujuan kita beragama? Apa sih tujuan kita mencari Tuhan? Apa sih tujuan kita ke gereja beribadah? Tentu kehidupan yang kekal di sorga. Amin. Amin. Semua kita tentu mau masuk sorga, bukan? Amin. Walaupun kalau ditanya siapa yang mau duluan, ya nggak ada yang mau gitu ya. Tapi kita semua pasti rindu bersama-sama masuk sorga yang kekal. Amin. Ya. Tetapi kata firman Tuhan, kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar, ya. Kalau ada kata tidak lebih benar berarti sama, ya. Atau mungkin di bawah, ya. Sama atau di bawah hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat jempolan, ya, menguasai kitab Taurat, ya, kitab suci. Kata firman Tuhan, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan
Wow. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua untuk bisa hidup lebih baik. Katakan lebih baik. Lebih baik. Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini untuk bisa hidup lebih baik. Dari siapa? Dari ahli agama atau ahli firman, ya, yaitu harus menjadi pelaku firman. Supaya apa? Masuk surga sesuai dengan kerinduan kita. Setiap kita ketika saatnya dipanggil pulang ke rumah Bapa, tentu kita rindu bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Amin. Sebab Dia berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat. Kita tentu pengen ke sana, ya. Kita rindu bersama dengan Bapa ketika tiba waktunya kita pulang. Tetapi kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, kalau hidupmu nggak lebih baik dari cara hidup ya orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab, artinya apa? Tuhan Yesus tidak suka kemunafikan. Katakan amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus benci kemunafikan. Tuhan Yesus menilai orang Farisi, ahli kitab, ahli Taurat, mereka memang menguasai firman. Ya. Mungkin kalau berdebat dengan mereka, berargumen dengan mereka, ya kita mungkin kalah. Karena mereka menguasai firman, mereka menguasai kitab suci. Tetapi sekali lagi, ada perbedaan antara menguasai kitab suci, menguasai firman, dengan dikuasai oleh firman. Amin. Amin. Ketika kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh kebenaran firman, Tuhan Yesus janjikan sorga yang kekal. Amin. Amin. Sebab orang yang hidupnya dikuasai oleh firman, saya yakin dan percaya hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang cuma menguasai firman. Ya. Banyak kali saya jumpai orang yang pengetahuan firmannya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lulusan sekolah teologi S1, S2, S3, S-teler mungkin ya. Sampai ngelotok. Itu kalau kayak buah itu buah apa? Rambutan itu. Ya, paling dicari kan rambutan itu, kalau dicari ya pasti kalau kita beli rambutan tanya abangnya kan, ngelotok enggak gitu kan. Ini sampai ngelotok pengetahuan firmannya. Tetapi prakteknya nol besar. Ini yang Tuhan Yesus tidak suka. Bahkan Yesus bilang kau tidak akan masuk surga kalau cuma menguasai firman, tapi hidupmu tidak dikuasai oleh firman. Nah, Amen. sekarang kita mau belajar apa yang akan terjadi pada hidup orang yang hanya menguasai firman, tapi hidupnya tidak dikuasai firman. Ya. Kita mau lihat apa yang akan terjadi pada hidup orang yang hanya menguasai firman, tapi hidupnya tidak dikuasai firman. Selain tidak masuk surga tadi, ya, Yesus sudah bilang kau tidak akan masuk surga. Yang pertama yang akan terjadi pada hidup orang yang hanya menguasai firman, tetapi hidupnya tidak dikuasai oleh firman. Yang pertama, doanya tidak didengar Tuhan. Wow. Ya. Yang pertama yang akan terjadi dalam hidupnya di muka bumi, orang yang hanya menguasai firman tapi tidak dikuasai firman, doanya tidak didengar Tuhan. Doanya tidak didengar Tuhan. Kenapa? Coba kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini artinya kita dikuasai oleh firman. Mintalah, kata Tuhan, apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu mau, kamu akan menerimanya. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang bilang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau saya ngomong jangan percaya, ya. Tapi firman Tuhan sendiri yang berkata di Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7,
kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, menguasai hidup kita. Apa saja yang kita kehendaki, apa saja yang kita minta, apa saja yang kita butuhkan, kata Tuhan, kamu akan terima. Amin. Artinya doanya dijawab. Jawab. Makanya tadi saya katakan, orang yang cuma pandai menguasai firman tapi tidak dikuasai firman, doanya nggak akan didengar Tuhan. Karena itu sama dengan orang munafik. Tuhan paling tidak suka orang yang munafik. Ya. Kelihatan dari luar, wow, malaikat. Ya. Dalamnya, iblis aja kalah. Ya. Tuhan paling tidak suka umatnya menjadi orang-orang yang munafik. Maka dia tidak akan dengar doa orang-orang munafik yang cuma pandai menguasai firman. Wow, ya. Ini juga satu peringatan buat kami hamba-hamba Tuhan. Ya. Firman Tuhan dikatakan seperti pedang bermata dua. Bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk yang menyampaikan. Ya, saya juga tidak mau ditolak. Ya. Jangan sampai saya menyampaikan firman, tapi saya sendiri tidak diterima oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan, karena saya cuma pandai menyampaikan. Saya hanya menguasai firman, tetapi tidak mau membiarkan hidup saya dikuasai oleh firman. Kita semua sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lebih pandai antara Bapak dan Ibu dan juga saya. Saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih pandai, bukan berarti saya lebih menguasai, no. Bukan, yang penting itu bukan menguasai, tetapi apakah hidup kita sudah dikuasai oleh firman Tuhan itu sendiri. Amin. Yang kedua yang akan terjadi pada orang yang hanya menguasai firman tetapi hidupnya tidak dikuasai firman, dikatakan akan celaka karena tidak dikenal oleh Tuhan. Hati-hati, ya. Yang kedua yang akan terjadi pada orang-orang yang cuma menguasai firman, yang cuma merasa hebat, merasa pintar, gelarnya tadi S1, S2, S4, STLR begitu ya. Celaka kata firman karena tidak dikenal Tuhan. Kita lihat Matius 23 ayat 25, lalu kita lanjut Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca lebih dulu Matius, Injil Matius pasal 23 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, celakalah kamu. Ya, firman Tuhan loh yang ngomong, celaka kamu. Bukan saya yang ngomong, tapi firman yang bilang, celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang yang cuma pandai menguasai firman. Hai kamu orang-orang apa? Munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan bagian luarnya, sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Tuhan tidak suka orang-orang yang munafik. Tuhan tidak suka orang-orang yang cuma pandai menyampaikan firman, menguasai firman, hafal firman, ngelotok soal firman. Tuhan lebih suka orang yang hidupnya mau dikuasai oleh firman-Nya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan siapa? Dia yang melakukan, dia yang melakukan, yang dikuasai hidupnya oleh firman. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dia yang akan masuk sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, dengar baik, Tuhan berkata apa? Pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan, Alkitab tidak menulis aku tidak kenal kamu. Perhatikan, Alkitab tidak menulis aku tidak kenal kamu, tetapi Alkitab menulis apa?
Aku tidak pernah. Beda nggak antara tidak kenal dengan tidak pernah kenal? Beda. Tidak pernah kenal itu dari awal nggak pernah kenal. Ya, dari awal nggak pernah kenal. Jadi kalau kita tidak dikuasai oleh firman, hidup kita munafik, Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang kedua yang akan terjadi pada orang-orang yang cuma hebat berkhotbah, pada orang-orang yang cuma merasa jago, hafal firman Tuhan, menguasai firman, dia akan celaka karena Tuhan tidak pernah mengenal dia. Ya, ini sebuah situasi keadaan yang sangat menyeramkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah tadi dikatakan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Aku mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini kan perbuatan yang dahsyat kan? Ya, kita mungkin hamba Tuhan yang besar. Ya, kalau saya kan badannya aja besar gitu ya, bukan pendeta besar. Ya, mungkin kalau pendeta yang besar, jalan aja bayangannya, wah semua rubuh gitu. Ya. Tuhan, kau lihat aku jalan saja rebah semua. Kenapa aku ditolak? Kata Tuhan, aku tidak pernah kenal engkau. Kenapa? Karena engkau cuma menguasai firman-Ku, tetapi kau tidak membiarkan hidupmu dikuasai oleh firman. Dua perbedaan yang mencolok, yang ya saya rindu kita semua memahami hal ini. Ya, menguasai firman penting atau tidak? Penting. Menguasai firman perlu atau tidak? Perlu. Jangan bilang, oh berarti nggak perlu menguasai firman, oh berarti nggak perlu baca Alkitab. Salah. Ya, jangan salah paham loh ya. Oh, kata Pak Pendeta Jimmy katanya nggak perlu menguasai firman, jadi nggak perlu baca Alkitab. Salah. Iya. Menguasai firman, baca Alkitab itu perlu dan penting. Katakan amin. Tapi jangan cuma stop sampai di situ. Jangan cuma bisa menguasai firman dari Kejadian sampai Wahyu, hafal semua. Tapi belajarlah membiarkan hidup kita dikuasai oleh firman yang kita kuasai tadi. Ya, biarkan firman itu menguasai hidup kita. Biarlah kita belajar menghidupi firman yang kita sudah baca. Ini cuma kertas, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini cuma tulisan. Tetapi ini akan menjadi firman yang hidup ketika kita menghidupi firman Tuhan ini. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan cuma tahu isi Alkitab tetapi tidak dikuasai oleh isinya atau tidak dipimpin oleh perintah Tuhan. Amin. Ya. Sekali lagi, belajar Alkitab penting. Perlu. Ya, baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti, baca saja. Ya. Ngerti nggak ngerti, baca saja. Nanti Roh Kudus yang akan tuntun kita. Saya kadang-kadang bingung baca Alkitab, Pak. Apalagi kalau perjanjian lama gitu ya. Belum lagi silsilah, bosan itu maksudnya. Ya. Serius itu kalau silsilah, aduh, si ini memperanakan ini. Belum lagi kalau Tuhan kasih tahu harus buat ini, itu terperinci sekali. Ya. Makanya seringkali banyak orang, ya, terutama orang-orang Kristen, ini cuma jadi obat tidur. Ya, aduh susah tidur nih, udah baca novel, udah nonton YouTube, nggak ngantuk-ngantuk juga, matanya on terus. Baca Alkitab, baru satu baris mulutnya sudah. Ya. Ini seringkali cuma jadi obat tidur, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan cuma tahu isi Alkitab, tapi biarlah kita dikuasai oleh isi firman Tuhan ini. Amen. Yohanes 14 ayat 21 bagian A berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi jangan ngomong aku mengasihi Engkau Yesus,
Jangan cuma bisa ngomong aku mengasihi Engkau Yesus. Jangan cuma bisa ngomong aku cinta kepadamu. Firman Tuhan bilang orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan adalah orang-orang yang bukan cuma memegang perintahnya, tapi melakukan. Itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kalau cuma bisa nyanyi aku mengasihi Engkau Yesus, aku cinta Engkau Yesus, tapi tidak melakukan firman, cintanya cinta palsu. Ya, cintanya cinta palsu. Mau dicintai suami dengan cinta palsu? Enggak. Mau dicintai istri dengan cinta palsu? Enggak. Enggak mau. Tuhan juga enggak mau dicintai oleh cinta kita yang palsu. Dia mau dicintai dan dikasihi dengan cinta dan kasih yang murni, yang tulus lahir dari hati kita. Apa buktinya kita mengasihi, mencintai Tuhan? Melakukan firman. Bagaimana kita bisa melakukan firman? Hidup kita biarkan dikuasai oleh firman. Bukan kita yang menguasai firman, tapi biarlah firman yang menguasai setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan mau mengajar dan mengingatkan kita semua, saudara dan juga saya. Ayo, jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang cuma pandai menguasai isi kitab suci. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, semua hafal, titik komanya pun sampai dia hafal. Ya. Tapi hidupnya tidak berpadanan dari isi kitab suci yang dia kuasai. Ya. Hidup kita harus menjadi sebuah hidup yang dikuasai oleh firman. Ya. Kita menguasai firman, tapi biarkan hidup kita dikuasai oleh firman itu, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan hidup yang munafik. Kata firman Tuhan tadi, engkau membersihkan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalamnya kotor, penuh dengan barang-barang yang kotor. Ya. Akhir pagi hari ini, umat-umat Tuhan di tempat ini, saudara dan juga saya, kita semua masih sama-sama belajar dan berjuang. Karena melakukan firman, ya, tidak semudah kita membalikan telapak tangan, betul? Ya, Tuhan Yesus bilang, kau harus mengasihi musuhmu. Ya, kadang-kadang kita lagi doa, diingatkan wajah orang yang menyakiti kita. Apakah bisa dengan mudah kita mengasihi dia? Belum tentu. Tetapi ketika kita mau membiarkan hidup kita dikuasai oleh firman, ketika kita berdoa, Tuhan ingatkan orang yang sudah menyakiti kita untuk mengampuni dia. Karena kita membiarkan hidup kita dikuasai firman, walaupun mungkin masih ada rasa sakit di hati, tapi karena kita mau belajar melakukan firman, mengasihi, mengampuni, kita akhirnya bisa mendoakan orang yang menyakiti kita. Ya. Memang tidak mudah, tapi selama kita mau belajar membiarkan hidup kita dikuasai oleh firman, dituntun, dipimpin oleh firman, kita akan menjadi orang-orang yang apa adanya, ya, apa adanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengenal kita bukan cuma luar, tapi sampai ke dalam-dalamnya. Amin. Tuhan kenal kita. Bahkan saat kita masih di dalam rahim ibu kita pun Dia tahu, Dia sudah punya rancangan atas setiap kita. Bahkan dikatakan tangan Tuhan sendiri yang menenun kita di dalam rahim ibu kita. Amin. Jadi Dia sangat kenal kita. Jadi kalau kita munafik, Dia tahu nggak kira-kira? Tahu. Sangat tahu. Ya, sangat tahu. Ya. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Pasti ketika kita belajar melakukan firman, kadang-kadang kepleset, kadang-kadang tersandung. Ya. Karena kita masih hidup di dunia, betul? Ya. Masih bisa terpleset, masih bisa tersandung. Tetapi ketika kita tersandung,
ketika kita terpeleset, ketika kita melakukan kesalahan, ingat kembali kepada firman. Oh iya, firman Tuhan yang saya baca bilang begini. Oh ini saya salah. Saya harus kembali. Saya harus putar balik. Ini nggak benar ini. Jadi biarkan hidup kita dikuasai firman. Biarkan hidup kita dituntun oleh firman. Inilah bedanya antara orang yang hanya menguasai firman dengan orang yang membiarkan hidupnya dikuasai oleh firman. Ketika kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh firman, Bapak Ibu Saudara, dengan baik, hidupmu akan dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan ketika kita akan melakukan kesalahan, ketika kita akan melakukan dosa, Roh Kudus yang adalah penolong akan mengingatkan kita, nak, itu salah. Nak, kamu keliru. Nak, jangan lakukan itu. Ada warning dari Roh Kudus yang bersumber dari firman-Nya. Itulah ciri gambaran hidup orang yang dikuasai oleh firman. Sehingga ketika hidup kita dikuasai oleh firman, kita akan selalu menjaga hatinya Tuhan. Katakan amin. Kita akan selalu menjaga perasaannya Tuhan. Karena kita mencintai itu Tuhan. Karena kita mengasihi itu. Bapak Ibu Saudara, pernah pacaran kan? Ya, kita semua pasti pernah pacaran, suami istri. Ya. Waktu kita pacaran, kita pasti berusaha menjaga perasaan pacar kita, betul ya? Karena dia orang yang kita cintai kan? Karena dia orang yang kita kasihi kan? Ada orang-orang yang katanya cinta, aku cinta padamu, I love you, tapi terus dia gebukin orang yang dia cintai. Itu dipertanyakan betul itu cintanya. Ya, itu dipertanyakan betul itu sayangnya. Ngomong I love you tapi gebuk-gebuk. Ngomong I love you tapi bohong-bohong, mengkhianati. Itu bukan mengasihi, itu bukan mencintai. Lagi-lagi itu cinta palsu. Tapi orang yang cinta mengasihi seseorang, dia akan selalu jaga perasaannya, betul? Dia akan selalu jaga hatinya, supaya orang yang dia cintai, supaya orang yang dia kasih tidak terluka, betul? Orang yang dia kasih tidak tersakiti. Demikian juga dengan kita umat-umat Tuhan. Kalau kita menjadi umat-umatnya yang hidupnya dikuasai oleh firman, kita akan selalu mengasihi dia. Ketika kita mengasihi dia, kita akan jaga perasaannya dia. Kita tidak akan mau menyakiti hatinya. Kita tidak mau melukai hatinya Tuhan. Kita tidak mau membuat Tuhan sedih. Bahkan kerinduan kita selalu ingin menyenangkan Tuhan. Amin. Ada lagunya kan? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lagu ini adalah lagu orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Dia akan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan, menjaga hatinya Tuhan, jangan sampai Tuhan bersedih, terluka. Karena dia sangat mengasihi Tuhan. Kita akan bisa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan cinta yang tulus dan murni kalau hidup kita dikuasai oleh firman. Kalau kita cuma pandai menguasai firman tanpa hidup kita dikuasai oleh firman, sulit untuk kita memberikan cinta yang tulus murni kepada Tuhan. Sulit buat kita untuk menjaga hatinya Tuhan supaya Tuhan tidak terluka dan tersakiti. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Tadi kita sudah bacakan, Yesus berkata pertama-tama kepada murid-muridnya. Padahal banyak orang berbondong-bondong, kan tadi dikatakan di Lukas 12 ayat 1. Berbondong-bondong ribuan. Tapi firman Tuhan bilang,
pertama-tama, yang terutama, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Saudara dan saya. Amin. Orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Jadilah pribadi murid-muridnya yang hidupnya dikuasai, dipimpin oleh firman Tuhan. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkuasa di bumi. Katakan amin. Amin. Maksimal di bumi. Dan yang terpenting, dikenal oleh pemilik kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Katakan amin. Amin. Kemuliaan buat saya. Saya undang pemain musik, worship leader dan singer. Kita akan naikkan satu pujian.